Pada bagian ini kita akan melihat aplikasi dari konsep turunan yang sudah kita lihat tadi. Salah satunya adalah tentang nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi. Pertama kita definisikan dulu apa yang kita maksud dengan nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi. Jadi kalau f itu terdefinisi pada sebuah interval I dan kita katakan Fc adalah nilai maksimum jika berlaku bahwa fx itu selalu lebih kecil sama dengan fc untuk setiap x yang berada di I. Dan kita katakan nilai minimum jika fx itu selalu lebih besar sama dengan fc untuk setiap x yang berada di I. Ini yang dimaksud dengan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi f di sebuah interval I. Nah, yang penting di sini adalah kita memiliki apa yang disebut dengan teorema eksistensi nilai maksimum dan minimum. Teorema ini berkata apa? Misalkan I itu adalah sebuah interval tutup. Jadi dia berbentuk A, B seperti ini. Dan kemudian diketahui di sini bahwa F continue di I, maka F mencapai maksimum dan minimum di dalam I. Jadi kalau intervalnya adalah interval tutup, kemudian F-nya continue pada interval tersebut, maka baik nilai maksimum maupun nilai minimum dari fungsi tersebut keduanya ada. Dua-duanya dicapai pada di dalam interval ini gitu. Nah, bukti dari teorema ini itu tidak mudah dan membutuhkan konsep yang mendalam tentang interval tutup, menggunakan konsep ketertutupannya, kemudian juga membutuhkan konsep kelengkapan yang semuanya ini di luar cakupan dari pembahasan kalkulus. Jadi kita tidak akan membahas tentang nilai maksimum bukti dari teorema ini, namun saya ingin memperlihatkan sekarang bagaimana maksud dari teorema ini gitu kira-kira. Jadi misalkan kalau kita mau let's say beberapa contoh gitu ya. Kalau saya punya fx sama dengan x kuadrat, nah fungsi ini secara umum tidak punya nilai maksimum. Ya mungkin dia punya nilai minimumnya adalah 0, tapi fungsi ini nggak punya nilai maksimum. Mengapa? Padahal f adalah fungsi yang kontinu, x kuadrat itu fungsi yang kontinu. Jadi dia punya nilai minimum, tapi dia nggak punya nilai maksimum. Nah, karena intervalnya tidak kita batasi. Kalau intervalnya kita batasi pada sebuah interval tertentu, pada I misalkan, maka
I-nya 0,1, maka kita tahu bahwa 1 adalah nilai maksimum. Gitu. Karena semua X di sini selalu lebih kecil dari 1, lebih kecil sama dengan 1, ya. Sebab kita lihat di sini bahwa jika X anggota I, maka berlaku 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Dan ini berakibat 0 lebih kecil sama dengan X kuadrat lebih kecil sama dengan 1. Jadi dia mencapai maksimum di sana dan nilainya nilai maksimumnya adalah 1 karena X-nya selalu lebih besar dari 1, gitu ya. Kemudian juga nilai maksimumnya kandidat untuk nilai maksimumnya adalah 1 dalam hal ini, ya, kandidatnya. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia adalah benar nilai maksimum berdasarkan definisi, 1 ini harus bisa ditulis sebagai f dari sebuah bilangan, ya. Dan kita tahu di sini bahwa F1 itu adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi sama dengan nilai maksimumnya. Oleh karena itu dia adalah nilai maksimumnya. Gitu, ya. Nah, kalau misalkan di contoh yang sama ini kita ganti pada interval yang lain, misalkan di sini 0 dan 1, gitu. Maka kita akan punya apa di sini? Kalau X berada di dalam I, lagi-lagi kita akan punya bahwa 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Dan ini akan berakibat bahwa 0 lebih kecil dari X kuadrat lebih kecil dari 1 juga. Dan ini nggak salah kalau saya tuliskan bahwa 0 lebih kecil sama dengan X kuadrat lebih kecil sama dengan 1. Jadi lagi-lagi 1 yang sama menjadi kandidat untuk nilai maksimum. Tetapi perbedaannya adalah tidak ada X di dalam sini, tidak ada C di dalam sini, karena tidak ada nilai C di dalam interval 0,1 sehingga FC sama dengan 1, maka kita katakan F tidak memiliki maksimum. Nah, cara yang sama kita juga dapat perlihatkan bahwa 0 adalah nilai minimum, dan karena F0 adalah 0, maka 0 adalah nilai minimum. Ya, 0 adalah kandidat untuk nilai minimum maksudnya. Sedangkan di sini 0 juga tetap merupakan kandidat dari nilai minimum, tapi karena tidak ada X, tidak ada C di dalam sini yang bisa membuat nilainya sama dengan 0, maka dia bukan nilai minimum.